saya kelompok 2 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riki Jaya. Saya Abdul Ghani, saya ganti di Alfaro. Dan berikut materinya. Oke, dari tugas kelompok dari video tadi ini adalah yang pertama. Apa sih perdagangan internasional Indonesia? Apakah itu untung atau rugi? Mari kita kupas satu. Oke, dari sisi positifnya yang pertama itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Perdagangan internasional meningkatkan aktivitas ekonomi karena pemasukan dari ekspor. Contohnya dari segi ekspor yaitu minyak sawit atau crude palm oil dan batu bara yang ada di Sumatera atau di Kalimantan, menyumbang devisa besar dan mendorong pembangunan daerah-daerah penghasilnya. Yang kedua ada menambahkan devisa negara. Setiap barang yang diekspor menghasilkan pemasukan dolar untuk Indonesia. Contohnya ekspor nikel ke Tiongkok dan Eropa itu menambah devisa dan memperkuat cadangan devisa Bank Indonesia. Yang ketiga, mendorong kemajuan iptek dan dalam negeri. Persaingan global membuat Indonesia perlu meningkatkan teknologi dan kualitas produk. Contohnya, industri otomotif Jepang yang ada di Indonesia seperti Toyota dan Honda membawa transfer teknologi ke pabrik Indonesia sehingga tenaga kerja lokal nanti terampil. Yang keempat, melalui impor kebutuhan negara dapat terpenuhi. Beberapa barang tidak dapat diproduksi dalam negeri sehingga impor menjadi solusinya. Contoh, Indonesia mengimpor gandum karena tidak cocok dengan iklim tropis. Yang kedua, contoh kedua adalah impor alat kesehatan canggih seperti MRI, CT scan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Yang kelima, atau yang terakhir dari sisi positif, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Industri terlibat dalam ekspor membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Contoh, industri furnitur dari Jepara yang mengekspor ke Eropa membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi pengrajin lokal. Oke, mari kita lanjut ke sesi negatif. Yang pertama adalah barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor. Barang impor yang lebih murah dan berkualitas dapat mengalahkan produksi lokal. Contohnya, tekstil dari Tiongkok yang murah membuat banyak pabrik tekstil lokal bangkrut. Yang kedua, produk buah impor membuat harga buah lokal turun. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Jika impor terlalu banyak negara bisa bergantung pada bahan baku atau teknologi dari luar. Contohnya, Indonesia sangat bergantung pada impor kedelai untuk produksi tahu dan tempe. Ketika harga kedelai dunia naik, maka tempe Indonesia atau tahu Indonesia itu ikut naik. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat. Produk luar negeri kadang masuk dengan harga dumping atau terlalu murah sehingga mematikan usaha lokal. Contohnya, pajak impor harga murah menyebabkan pabrik baja dalam negeri kesulitan bersaing. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin rendah. Industri lokal yang mati menyebabkan pengangguran dan melemahnya ekonomi. Contohnya, penutupan pabrik gamen lokal karena kalah bersaing dengan produk impor bisa mengurangi pendapatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oke, mari kita lanjut ke step kedua. Oke, dari step kedua di sini ini ada yang pertama ada kinerja ekspor dari Januari Juli 2021. Yang kedua ada neraca perdagangan Indonesia 2010 sampai Januari sampai Juli 2021. Yang ketiga ada kinerja impor Januari sampai Juli tahun 2021. Yang keempat di sini ada surplus negara tujuan ekspor non migas, negara asal impor non migas. Nah, di sini menjelaskan tentang kinerja perdagangan luar negeri dari Januari sampai Juli 2021. Dari kita pertama ini, ekspor Indonesia meningkat cukup besar, yang dimana bisa kita lihat di sini naik sebesar 33,90%. Nutup. 33,94%. Yang kedua, impor juga meningkat di sini. Impor meningkat naik sebesar 30,46%. Yang selanjutnya neraca perdagangan Indonesia tetap surplus di sini. Nah, di sini artinya nilai ekspor lebih besar daripada impor. Yang ketiga, komoditas ekspor terbesar di sebelah sini, berarti di sebelah sini ekspor terbesar minyak hewan atau nabati, bahan bakar atau mineral, besi dan baja, mesin dan listrik,
dan kendaraan ininya. Terus komoditas impor terbesar itu ada mesin dan peralatan mekanis, mesin dan peralatan elektrik, besi baja, plastik dan barang dari plastik, bahan kimia dan organik. Dan di sini ada mitra dagang terbesar di mitra dagang terbesar Indonesia. Ada Tiongkok, ini Tiongkok atau kita sebutnya Cina, ada Amerika Serikat, Jepang, India, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oke, mari kita masuk ke sebelah sini dulu, ke desa ini. Dan di sini terlihat bahwa total ekspor ini mencapai 120,57 dolar Amerika Serikat, yang dimana di sini naik dari 90,02 miliar pada tahun 2020 dolar ini. Ini 90,02 miliar naik menjadi 120,7 miliar dolar. Selanjutnya di sini ekspor migas. Ekspor migas di situ tertulis bahwa itu menyebutkan bahwa naik sebesar 48,33%, sedangkan ekspor non migas naik sebesar 34,73%. Komoditas ekspor unggulan dengan pertumbuhan tertinggi di sini tercatat bahwa besi dan baja naik sekitar 91,91%, sedangkan lemak dan minyak hewan atau nabati, misalnya minyak sawit atau sebagainya, naik sebesar 56,28%. Sedangkan di nomor 2 bahan bakar mineral di sini naik sebesar 41,86%, sedangkan di bagian mesin dan peralatan elektrik naik sebesar 33,29%. Sedangkan kendaraan dan sebagai bagian-bagian lainnya naik sebesar 49,90%. Ini memaknakan bahwa Indonesia sedang diuntungkan oleh naiknya harga komoditas global dan pulihnya permintaan dunia setelah pandemi 2020. Yang mana kita ketahui tahun 2020 adalah tahun-tahun di mana kita era pandemi COVID-19. Yang kedua, di sini ada kinerja impor juga naik sebelah sini. Di sini di mana total impor sebesar 100,6,15 miliar, naik dari USD ini 81,37 miliar pada tahun 2020. Yang dimana pertumbuhan impor migas naik sebesar 56,74%, impor non migas naik 27,40%. Sedangkan komoditas impor terbesar di sini adalah mesin dan peralatan mekanis, itu yang pertama. Yang kedua ada mesin dan peralatan elektrik. Ketiga ada besi dan baja sebesar 60,13%, plastik dan barang plastik 37,5%, bahan kimia organik 33,99%. Ini memaknakan bahwa industri dalam negeri mulai pulih sehingga membutuhkan banyak bahan baku dan mesin untuk produksi. Yang ketiga, kita masuk ke neraca perdagangan tetap surplus. Di sini pada Januari sampai Juli 2021, Indonesia mencatat surplus sebesar 14,42 miliar dolar. Yang dimana surplus tersebut terbesar dengan Amerika Serikat sebesar 7,56 miliar dolar, Filipina 3,82 dolar miliar, India 2,39 miliar dolar. Dengan defisit terbesar dengan Tiongkok yaitu sebesar 3,91 miliar, Australia sebesar 3,11 miliar dolar, dan Singapura sebesar 2,24 miliar dolar. Ini memaknakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor dengan China, Australia, dan Singapura, khususnya di bahan baku. Namun ekspor ke Amerika Serikat juga cukup besar, cukup kuat sehingga menyimpangkan neraca perdagangan mereka. Oke, kita masuk ke bagian 4, yaitu negara tujuan ekspor dan sumber impor utama. Tujuan ekspor migas terbesar itu masuk ke di China, Amerika Serikat, dan Jepang. Nah, sedangkan di China sendiri itu disebutkan dengan angka 24,85 miliar dolar. Di Amerika Serikat itu ini dicatatkan dengan 13,55 miliar dolar. Di Jepang, India, Malaysia di sini Jepang berada di 20,7%, India 17,4%, dan di Malaysia sebesar 60,01%. Masuk ke asal impor non migas di sini, Tiongkok berada di posisi pertama yaitu 29,71 miliar dolar. Yang kedua itu disambut oleh Jepang, di sini tertulis 13,92%, 7,69 miliar dolar.
dan selanjutnya disambut juga oleh Korea Selatan sebesar 5,6 miliar dolar, Singapura 5,06 miliar dolar, dan Thailand 4,9 miliar dolar. Di sini memaknakan bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar kita atau kita sebagai Indonesia, baik sebagai tujuan ekspor maupun sumber impor, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara kita atau Indonesia. Selanjutnya yaitu kinerja perdagangan luar negeri Juli 2021. Pada slide ini kita melihat kondisi perdagangan luar negeri Indonesia pada Juli 2021. Infografis ini membagi data menjadi dua bagian besar, yaitu ekspor dan impor. Untuk ekspor, total nilai ekspor mencapai USD 17,70 miliar, meningkat cukup signifikan secara tahunan atau year on year. Kenaikan terbesar berasal dari komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati yang tumbuh hingga lebih dari 32%. Namun secara bulanan, month on month, beberapa komoditas justru mengalami penurunan seperti bahan bakar mineral dan besi baja. Sementara itu untuk impor, total impor Juli 2021 mencapai USD 15,11 miliar secara tahunan. Impor juga meningkat cukup besar, terutama impor migas yang naik lebih dari 80%. Tapi secara bulanan, baik migas maupun non-migas menurun. Kita juga bisa melihat komoditas impor terbesar seperti mesin dan peralatan mekanis serta mesin listrik yang masih mendominasi. Terus bagian bawah slide menunjukkan neraca perdagangan dari Juli 2020 hingga Juli 2021. Secara umum, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, salah satunya dengan negara seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Pakistan. Namun Indonesia mengalami defisit dengan negara seperti Tiongkok, Australia, dan Singapura. Data ini menggambarkan bagaimana transaksi perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh kondisi global dan kebutuhan domestik. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional Indonesia. Yang pertama, memiliki sumber daya alam atau SDA. Masing-masing negara memiliki kondisi geografis yang berbeda sehingga mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan. Indonesia sendiri memiliki potensi yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Keunggulan SDA ini membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di pasar global. Namun agar SDA benar-benar menjadi kekuatan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan pengolahan di dalam negeri, bukan hanya ekspor bahan mentah. Dengan begitu, ekspor menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Yang kedua, adanya kebutuhan negara dan kebutuhan masyarakat. Jika suatu negara tidak mampu memproduksi kebutuhannya dan kebutuhan masyarakatnya, maka dilakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ketergantungan pada negara lain untuk barang tertentu sebenarnya bisa menjadi dorongan untuk memperbaiki industri dalam negeri. Pemerintah dan pelaku usaha dapat menjadikan impor sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produksi lokal, sehingga ke depan kebutuhan masyarakat bisa lebih banyak dipenuhi oleh produk dalam negeri. Ketiga, mendorong peningkatan pendapatan negara. Adanya perdagangan internasional membantu meningkatkan pendapatan suatu negara, baik itu untuk kegiatan impor maupun ekspor. Karena itu kebijakan nasional kerap dibuat untuk mempermudah proses perdagangan antar negara. Karena negara dapat mendapatkan income pada setiap proses transaksi ekspor dan impor melalui pajak. Pendapatan yang meningkat dari perdagangan luar negeri bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program ekonomi. Jadi semakin tinggi volume ekspor dan impor yang berhasil dikelola dengan baik, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. SDM dalam suatu negara harus ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan SDM negara lain sehingga proses perdagangan internasional berlangsung lancar. Dengan naiknya kualitas SDM, maka produk yang dihasilkan juga menjadi lebih berkualitas dan layak dijual secara internasional. Persaingan global memaksa tenaga kerja untuk Indonesia untuk terus berkembang. Perusahaan yang ingin menembus pasar internasional harus mengikuti standar kualitas global, sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan teknologi.
Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan daya saing global dan nasional. Yang kelima, menjadi media untuk perluasan pasar produk. Dengan adanya bisnis internasional, maka kesempatan untuk memperluas pasar produk unggulan Indonesia menjadi lebih terbuka. Dengan pasar yang lebih luas, perusahaan tidak lagi bergantung pada konsumen lokal saja. Hal ini bisa meningkatkan stabilitas bisnis karena jika permintaan dalam negeri turun, permintaan dari negara lain dapat menutupinya. Selain itu, produk Indonesia juga memiliki brand value yang lebih kuat di luar negeri. Keenam, komunikasi dan transportasi yang semakin lancar antara satu negara dengan negara lain. Perkembangan teknologi digital dan logistik modern menjadikan jarak antar negara bukan lagi hambatan utama. Biaya pengiriman lebih murah, waktu lebih cepat, dan koordinasi lintas negara lebih efisien. Kondisi ini membuat perusahaan skala kecil pun kini bisa terlibat dalam perdagangan internasional melalui e-commerce global. Oke, jadi kita masuk di slide faktor penghambat perdagangan internasional. Jadi yang pertama, faktor kebijakan perdagangan internasional yang tidak mendukung beberapa negara menerapkan kebijakan ekonomi yang ternyata malah menjadi penghambat bagi kegiatan dagang dengan negara lain. Contohnya itu misalnya kebijakan pembatasan impor, tarif impor yang tinggi. Itu contohnya kayak Amerika sering memberi tarif tinggi pada baja dari Tiongkok untuk melindungi industri lokal. Terus ada lagi kuota impor, pembatasan kebijakan kuota impor. Ini contohnya India membatasi impor gula untuk menjaga harga petani lokal. Terus ada birokrasi yang rumit. Itu izin impor itu biasanya susah, barang elektronik ke beberapa negara Afrika contohnya itu memerlukan banyak dokumen dan waktu. Jadi dampaknya itu pelaku usaha jadi enggan melakukan perdagangan karena biaya meningkat dan proses waktu yang lama. Kemudian yang kedua ada kondisi sosial politik dan keamanan internasional seperti konflik atau perang yang akan mempengaruhi perdagangan internasional. Negara lain akan takut melakukan transaksi dagang sebab produk mereka jual tidak terjamin akan dibahas selama di tempat tujuan. Contoh, perang Rusia dan Ukraina menyebabkan banyak negara menghentikan perdagangan gandum karena jalur distribusi terganggu. Dan yang kedua ada contohnya kudeta di Myanmar membuat negara lain menghentikan ekspor teknologi dan senjata demi alasan keamanan. Karena sedangkan terjadi konflik takut terhambat pengiriman barangnya. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dalam proses produksi barang. Dengan memanfaatkan teknologi maka kualitas dan efisiensi produk dapat lebih ditingkatkan. Ini contohnya produk tekstil dari Bangladesh lebih murah karena teknologi produksi mereka lebih efisien. Kemudian negara berkembang sulit bersaing dalam ekspor elektronik melawan Jepang atau Korea Selatan yang teknologinya lebih maju. Kemudian yang keempat ada faktor pembatasan impor dan penerapan tarif yang terkadang masih diterapkan oleh beberapa negara. Hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk menjual produk-produk yang ada. Contohnya United Eropa menerapkan tarif impor tinggi untuk produk pertanian dan negara berkembang untuk melindungi petani lokal dari Eropa tersebut. Indonesia menerapkan biaya masuk yang tinggi untuk mobil CBU. CBU itu completely build up yang dari luar negeri, buat produksi luar negeri. Dampaknya harga produk impor naik sehingga permintaan menurun. Kemudian yang terakhir adalah nilai mata uang yang fluktuatif. Faktor mata uang yang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang antar negara membuat transaksi menjadi lebih lambat. Nilai tukar mata uang kedua negara harus dikonversi lebih dulu. Jika mata uang lebih rendah dari tukarnya, maka biaya yang harus dikeluarkan lebih besar. Ini bisa dikasih contoh di Indonesia. Contoh di Indonesia itu $1 16.000. Maka biaya impor bahan baku Indonesia jadi lebih mahal. Terus perusahaan ekspor di Jepang mendapat keuntungan besar saat yen melemah karena produk menjadi lebih murah dari luar negeri. Dampaknya dari ini transaksi menjadi lebih beresiko dan mahal. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Studi kasus faktor pendorong dan penghambat bisnis internasional. Menurut Anda, bagaimana pengaruh beberapa aspek ini dalam perdagangan internasional? Apakah cenderung menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat? Ini menurut kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada sumber daya yang berlimpah. Sumber daya yang berlimpah ini dapat mendorong negara dan sumber daya memiliki kekuatan ekspor.
kemudian negara-negara yang membutuhkan bahan baku tersebut akan akan meminta barang dari Indonesia dan Indonesia akan meningkatkan kuota ekspornya. Yang kedua ada Arab Saudi mengekspor minyak ke seluruh dunia. Ketersediaan sumber daya alam memudahkan ekspansi perdagangan. Yang kedua, adanya keterbatasan informasi pasar dalam perluasan pasar produk. Ini bisa menjadi faktor penghambat karena suatu negara akan memasukkan produk ke negara lain. Contohnya seperti Indonesia akan mengekspor Indomie ke Jepang. Itu akan menjadi penghambat kalau Indonesia tidak tahu banyak informasinya. Contohnya kan Jepang itu rakyatnya hidup sehat, ingin ada MSG. Sedangkan Indomie yang kita tahu kan tinggi MSG dan tidak sehat, akan menjadi penghambat ekspor. Yang ketiga adalah fluktuasi ekonomi dunia. Nah, fluktuasi ini bisa menjadi dua arah, bisa menjadi pendorong dan penghambat. Karena bisa memberikan ruang, bisa juga menjadi ancaman. Contoh pendorong, saat ekonomi Tiongkok tumbuh pesat, permintaan bahan baku dari Indonesia meningkat. Karena kan tadi Tiongkok kan yang paling tinggi. Terus yang contoh penghambat, krisis ekonomi di 2008 dan pandemi COVID-19 membuat permintaan global turun drastis sehingga ekspor negara banyak menurun. Terus yang keempat ada sosial budaya dan negara tujuan. Perbedaan budaya bisa membuka peluang, tapi juga bisa membatasi. Jadi sama aja kayak tadi dari dua arah, bisa mendorong, bisa menghambat. Contoh mendorong itu yang pertama, budaya Korea yang membuat produk key beauty laris di berbagai negara, produk dari Korea. Dan kedua ada makanan halal menjadi peluang besar di negara mayoritas Muslim. Terus contoh penghambatnya, produk daging sapi Australia sulit masuk ke India karena mayoritas masyarakat Hindu dan menolak konsumsi sapi. Terus yang kelima ada optimalisasi penggunaan teknologi terhadap proses produksi. Teknologi tinggi menurut saya itu sama dengan efisien tinggi. Contohnya Jepang dan Korea bisa menguasai ekspor elektronik karena teknologi pabrik yang sangat maju. Kemudian Indonesia meningkatkan produksi nikel baterai menggunakan teknologi smelter modern. Yang keenam ada tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan tinggi membuat daya beli masyarakat juga besar. Contoh ekspor mobil Jepang banyak ke negara Eropa dan Amerika karena pendapatan per kapita dan GDP negara tersebut juga tinggi. Jadi banyaknya penjualan karena penghasilan mereka tinggi. Kemudian yang kedua ada Starbucks berkembang pesat di negara Singapura karena berpendapatan GDP mereka tinggi. Terus yang ketujuh ada birokrasi atau prosedur ekspor atau impor Indonesia. Proses administratif yang rumit membuat ekspor lambat. Contoh banyak UMKM mengeluhkan proses perizinan ekspor yang membutuhkan banyak dokumen. Kemudian pelapor Tanjung Priok dulu sering mengalami penumpukan karena proses pemeriksaan yang lama dan panjang. Kemudian dari ketujuh faktor ini solusinya menurut kelompok kami, yang pertama itu ada digitalisasi layanan bea cukai untuk mempercepat proses ekspor impor. Yang kedua ada negosiasi perjanjian datang untuk menurunkan tarif, contoh FTA atau CEPA. Yang ketiga ada mendukung UMKM agar mendapatkan informasi pasar luar negeri supaya UMKM Indonesia itu dapat menyesuaikan standar dari luar negeri yang akan dimasuki. Kemudian ada dan menggunakan sistem hedging untuk mengurangi risiko fluktuasi mata uang. Yang terakhir ada investasi pada teknologi industri agar produk lokal kita bisa meningkatkan teknologi dan dapat bersaing dengan produk Korea dari luar negeri. Sekian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.